Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semua saja kita semua masih dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, di siang hari ini kita akan bersama-sama memantau perlintasan ya untuk melihat dari persiapan apa saja yang saat ini tengah dilakukan ya, terus dikebut progres dari pengerjaannya, baik persiapan untuk menyambut dari balapan MotoGP yang akan kita gelar. Ya, saat ini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pemotongan rumput yang berada di samping sisi kiri trek atau di bagian kanan trek ya, terus dilakukan sampai hari ini. Ya, terlihat di sini para pekerja masih terus berjibaku dengan panas terik matahari ya. Mereka tanpa lelah tentu untuk melakukan pembersihan maupun persiapan perapian di bagian area rumput terutama. Ya, begitu juga untuk pengerjaan lainnya seperti yang kita lihat di depan sana ya, di bagian belakang tribun seperti yang kita lihat bersama-sama untuk jalur optik nantinya, dimana untuk jalur air bersih dan jalur kabel lainnya yang terhubung ke bagian gate 3 yang ada di sini ya, pengerjaan sedang dilakukan. Begitu juga untuk sistem drainase bagian ground di bagian belakang tribun premium maupun tribun grandstand yang berada di sini ya, saat ini sudah tampak lebih rapi teman-teman. Ya, di sini kita kembali ke trek lurus dari tikungan ke-17. Kita bisa perhatikan bersama-sama untuk bagian verge yang warna merah maupun di bagian curb yang putih ya. Bisa terlihat sama-sama untuk area verge dan curb-nya sudah selesai dilakukan pengecatan kemarin. Tinggal saat ini untuk bagian garis putihnya di bagian samping trek atau track limitnya seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Sedang dilakukan pengecatan untuk pelebaran sedikit sesuai dengan permintaan pihak Dorna teman-teman. Ya, dan di sini kita berada di belakang pedok ya, seperti yang kita perhatikan untuk truk kontainer dan lain-lain, di mana kemarin membawa logistik Mandalika ya. Ya, ini merupakan logistik kloter pertama yang dibawa menuju ke Mandalika, sudah tiba di belakang pedok teman-teman. Ya, logistik untuk ajang balap MotoGP Indonesia di Lombok sudah tiba pada tanggal 25 September kemarin ya, dan sekarang sudah tiba di belakang pedok. Ya, itu dia teman-teman. Ya, jadwal kedatangan kebutuhan logistik MotoGP akan mulai berdatangan hingga balapan digelar pada tanggal 13 Oktober nanti ya. Setelah tahap pertama, barang-barang lainnya akan tiba pada awal Oktober nanti. Ya, logistik MotoGP 2023 akan tiba di Lombok pada tanggal 3 sampai 4 sampai dengan 5 Oktober ya 2023, ujar Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto, yang dikutip di pikiranlombok.com kemarin. Ya, Arif menjelaskan logistik berisi peralatan pembalap, kru dan official MotoGP ya di 2023 ini. Mereka akan diantarkan melalui beberapa penerbangan menggunakan pesawat kargo nanti. Ya, kebanyakan barang-barang lainnya dibawa menggunakan pesawat kargo setelah MotoGP di Jepang ya ke sirkuit Mandalika tentu. Luar biasa, kita akan terus pantau teman-teman. Ya, di sini kita berada di area tunnel atau di bagian GPO ya, jembatan penyeberangan nanti yang akan dibangun. Nah, seperti yang kita lihat di sini, nanti untuk jembatan ini akan menghubungkan antara deluxe class menuju ke Royal Box atau di bagian pedok. Ya, saat ini pengerjaan masih terus dilakukan ya, yaitu di bagian pinggir dilakukan pengecoran maupun di bagian tengah nanti akan dipasang ya seperti bentuk papan ataupun jenis material aluminium, besi dan lain-lain seperti itu. Ya, terlihat di sini untuk bagian deluxe class ya. Ini tribun ini masih ada teman-teman ya. Jadi silakan saja untuk tribun deluxe class ini bisa dibeli ya dengan harga yang sudah ada, mulai dari harga 15-an juta sampai 20-an juta ya, seperti itu untuk harga Tribun Sultan teman-teman ya. Mungkin sudah ada yang membelinya, tentu luar biasa sekali. Di sini dipenuhi dengan fasilitas yang sudah ada yang memadai ya. Nanti makan minum juga sudah disediakan teman-teman, luar biasa. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di tikungan pertama maupun di trek lurus ya. Saat ini penyiraman masih dilakukan maupun untuk pembersihan trek akan segera dilakukan ya. Kita lihat di sana untuk road sweeper sudah bersiap-siap
untuk melakukan pembersihan, tetapi saat ini masih melihat kondisi karena masih dilakukan pemotongan di bagian rumput, jadi tetap masih debu-debu bertebaran ya. Nanti mungkin menjelang 2-3 hari sebelum balapan untuk tim pembersih ya sudah mulai aktif untuk melakukan pembersihan di bagian trek. Ya, terpantau di sini ya untuk mobil pembersih sudah siap sedia. Ini melakukan pengecekan di keseluruhan trek ya untuk melakukan pembersihan tersebut sebelum siap-siap nantinya. Ya, untuk road sweeper ada 2 kemarin didatangkan ya, begitu juga untuk mobil-mobil lainnya yang terus didatangkan untuk melakukan pembersihan di bagian trek ya teman-teman. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk long lap penalty maupun di bagian titik-titik lainnya yang ada di sirkuit Mandalika sudah selesai dilakukan pengecatan ya, dan saat ini masih dilakukan untuk garis putihnya diperlebar sedikit ataupun ditebalkan supaya lebih bagus nantinya untuk para pembalap ya, untuk overtaking begitu ya, lebih jelas nanti di bagian garisnya ya, untuk mereka bisa lihat ya batas track dan lain-lain. Ya, dan di sini kita akan lihat juga untuk pekerjaan lainnya di bagian luar ya, seperti di bukit maupun untuk bagian parkir area sisi barat dan timur ya. Saat ini tim juga mulai mempersiapkan diri untuk menyambut dari para penonton yang akan membludak nantinya ya, datang menuju ke Sirkuit Mandalika untuk menonton. Sekaligus juga hotel-hotel tentunya sudah bersiap-siap untuk lebih baik ya, pelayanannya tentu seperti itu supaya para penonton lebih nyaman dan lebih betah di Lombok, tentunya lebih bagus. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk lapisan geomet sudah dipasang di bagian tikungan ke-4 ya, sisi sebelah luar seperti yang kita perhatikan, maupun untuk area parkir. Penempatan untuk sistem box culvert atau sistem manhole yang saat ini masih dikerjakan, dan di beberapa titik bisa kita lihat di depan sana ya untuk penyambungan atau pengecoran sedang dilakukan di bagian sambungan-sambungan box culvert yang ada. Ya, seperti ini kondisinya di bagian tikungan ke-7 sisi sebelah luar ya, atau di luar outer surface road. Nah, ini dia. Jadi aktivitas pengerjaan masih terus dikerjakan untuk penyambungan di bagian box culvert yang ada di sini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di Bukit 360 ya, seperti yang kita lihat kemarin untuk ikon Pertamina yang ada di Bukit 360 kemarin dilepas ya untuk tulisan-tulisan Pertaminanya. Kita akan lihat di sana nanti bagaimana situasinya ya, karena kita lihat atau kita dengar mungkin akan dicat saja ya, dibilas ataupun di bagian tiang-tiangnya supaya terlihat lebih rapi nanti di kamera Dorna. Oke, dan di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Nah, ini dia. Jadi tim RMI saat ini sedang fokus untuk melakukan pengecatan di bagian garis putihnya, di bagian pinggir trek ya. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi setelah dilakukan pengecatan baik di samping kiri maupun kanan, di sebelah kanan kita ya untuk garis putihnya sudah sangat rapi sekali. Nah, ini bisa terlihat jelas di kamera udara kita, ini memang agak tinggi kita terbang ya. Ya, jadi terlihat tampak lebih bagus setelah dilakukan pengecatan seperti ini teman-teman. Baik, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di observation deck yang banyak sekali dikomentari oleh teman-teman semuanya ya, sampai kapan selesai pembangunan dan sebagainya. Banyak sekali yang berkomentar di kolom komentar, tapi kita like saja teman-teman, karena memang untuk saat ini masih berproses dan kita tunggu saja ya matangnya seperti apa nanti. Tentunya akan sangat bagus sekali ketika sudah rampung pengerjaan di bukit yang ada di sini. Ya, begitu juga di bagian bawahnya untuk teman-teman kita masih terus melakukan pelapisan geomet atau lapisan jaring-jaring yang ada di sini supaya di bagian bukitnya terlihat nampak hijau. Luar biasa memang, nanti akan tersorot oleh helicam yang ada. Tentunya akan dilakukan pemasangan lapisan geomet tersebut. Jadi tujuannya untuk memperindah juga, begitu juga untuk menghambat erosi tentunya ya, karena ini fungsinya banyak sekali untuk lapisan geomet tersebut. Oke, kita sudah berada di bagian logo ya Pertamina yang ada di sini ya, bisa terlihat jelas di kamera udara kita, dan kita coba lebih mendekat untuk melihat aktivitas para pekerja. Ya, ini dia.
Jadi benar sekali teman-teman ya, tiang-tiangnya yang sudah karatan tentunya dicat kembali. Jadi solusinya dilepas dulu untuk tulisan Pertamina-nya. Nah ini dia, jadi dicat ya supaya lebih bagus. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di bagian depan sana ya, aktivitas maupun capaian sejauh ini. Ya, terlihat di bagian atas bukit ini untuk pembatas. Jadi nanti para penonton yang berada di observation deck ini akan ada pembatasnya di sini supaya tidak jatuh ke tebing ya. Karena cukup berbahaya teman-teman ya, cukup tinggi di sini di bagian observation deck atau bukit 360 yang ada di sini. Ya tentunya pengerjaan terus diupayakan semaksimal mungkin ya, lebih baik untuk sirkuit Mandalika, dan kita berharap semuanya bisa rampung ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi telah menyimak video ini, dan jikalau ada komentar silahkan berkomentar di kolom komentar, kita nanti saling sharing teman-teman ya. Jangan saling hujat ya, kita saling sharing. Inilah Indonesia, kita patut berbangga ya mempunyai sirkuit sekelas internasional seperti ini ya. Walaupun infrastruktur belum begitu memadai, tapi akan secara bertahap ya, seperti itu. Oke, salam anak lombok ya, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.